kan parlemen threshold-nya. Ya. Bukan prosesnya pileg dulu, bukan parlemen threshold. Kalau presiden threshold, yang di kalau presidential threshold itu yang digugat presiden threshold, dulu juga sudah ada presiden threshold. Dulu juga sudah ada presiden threshold, itu pertama. Nah, terus kedua, tiket terusan itu bukan kerjaan calo karena dijual resmi di Ancol. Itu yang kedua. Nah, artinya saya khawatir begini ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Terlalu cepat menuduh calo juga tidak bagus. Baiknya jangan terlalu cepat menghakimi orang, jangan terlalu cepat menghakimi tentang apapun itu, termasuk tentang tiket terusan. Tapi bahwa kemudian mungkin Bung tidak tahu, menurut saya perbanyak piknik dulu. Soal apa? Ya, biar tahu. Kita kasih kesempatan. Bagaimana Bang Riki, Anda mau menanggapi spesifik tadi? Apa poinnya? Dia nggak kasih poin apa-apa. Loh, poinnya jelas dong. Bahwa sebenarnya kan dulu yang dipersoalkan apa? Presiden threshold-nya. Dulu ada nggak? Ada. Kemungkinan mau pakai yang 20 atau mau pakai yang 25%. Komposisi kursi atau komposisi suara. Artinya ruang kebebasan itu. Sudah dibuka negara ruang kebebasan itu. Sudah ada dalam undang-undang. Bahwa kemudian ada yang menginginkan kebebasan lebih. Orang tidak paham tentang arti kebebasan. Justru kalau dipasang 20% itu menghambat kebebasan. Jadi jangan karena alasan teknis lalu yang fundamental itu diabaikan. Itu poin saya. Bagaimana Bang Adian? Anda melanggar yang fundamental justru? Yang fundamental apa? Kita kan sedang berbicara, pertama jangan lompat dulu. Tentang ambang batas presiden itu bukan 51%. Itu persoalan keterpilihan. Ambang batasnya 20 dan 25%. Itu dibuka dua ruang kemungkinan. Mau pakai yang angka 20 atau mau pakai yang angka 25%. Komposisi kursi atau komposisi suara. Artinya ruang kebebasan itu sudah dibuka oleh negara. Ruang kebebasan itu sudah ada dalam undang-undang itu. Bahwa kemudian ada yang menginginkan kebebasan lebih sehingga pencalonan menjadi bisa tak berbatas, ya itu terserah saja. Tapi menurut saya dalam konteks demokrasi, kalaupun kita berbicara kebebasan, tetap harus ada aturan yang membatasi kebebasan itu. Aturannya seharusnya seperti apa? Apakah memang itu artinya tidak mau diatur sama sekali, tidak ada pembatasan sama sekali? Dalilnya adalah itu seolah-olah open legal policy itu. Padahal itu prinsip tidak bisa diatur lebih detail kecuali diperintahkan oleh si prinsip. Prinsipnya nggak perintahkan apa-apa. Dan logika dari sistem presidensial adalah 50+1. Sebelumnya ada nggak? Ada. Ada berlaku dalam sistem apa sebelumnya? No, ini Tunggu, kan berlaku dalam sistem bukan apa? yang dipersoalkan tahapan pileg dan pilpresnya atau presiden threshold-nya. Gini, kalau presiden threshold-nya dianggap membatasi kebebasan, dulu juga sudah terbatasi kebebasan itu. Bukan itu poinnya. Sebelumnya juga. Anda beli tiket buat masuk Ancol, Anda pakai buat nyogok di Tanjung Priok. Itu dalam proses, dalam situasi sekarang jelas karena kita sedang masuk pada periode transisi dari pileg duluan lalu pilpres dan sekarang bersamaan. Lalu kenapa itu jadi argumen Anda? Anda batalkan kan bahwa justru kalau pemilihannya sistemnya berubah, kenapa tiketnya sama? Tontonannya lain, Anda pakai tiket yang sama. Ya diusir Anda oleh Satpam Ancol pasti. Bukan tiket yang sama dong. Bukan tiket yang sama sebenarnya. Kalaupun kemudian menggunakan argumentasi tiket yang sama, tidak tepat. Kenapa? Karena ini bukan tiket, ini alat ukur. Sehingga pencalonan menjadi bisa tak terbatas, yaitu terserah saja. Tapi menurut saya dalam konteks demokrasi, kalaupun kita berbicara kebebasan, tetap harus ada aturan yang membatasi kebebasan itu. Jadi tidak ada dasarnya jalan pikiran itu. Misalnya begini, yang terpilih nanti di DPR itu partai-partai baru yang belum pernah ikut 2014, suaranya tinggi sekali itu. Partainya Adian itu hilang di 2019, tapi dia yang menentukan presiden itu. Itu kan itu sama seperti kita mau naik gunung, terus dokter minta tolong kasih tahu saya ronsen bahwa Anda sehat. Saya bawa ronsen 2014, padahal saya mau naik gunung 2019 itu. Ronsen bilang, Anda gila apa? Mau cari mati. Jadi logika itu, tapi saya nggak usah uraikan logika itu. Prinsip dasarnya adalah perintah undang-undang cuman 50, undang-undang dasar 50+1. Untuk memenangkan? Iya,
dia dilantik karena dapat 50+1. Oke. Jadi jangan dihambat di dalam pencalonan. Tidak ada di urusannya. Konstitusi tidak bilang pencalonan harus 20% atau 25% popular vote. Tidak ada itu di dalam rumus konstitusi. Bang Adian? Ambang batas ini kan bukan hal yang pertama, 2009 dan sebelumnya juga sudah ada. Yang membedakan itu apa? Karena sekarang pemilihan legislatif dan pemilihan presidennya bersamaan. Kenapa kalau memang berangkat dari argumentasi tadi, seharusnya penolakan ini sudah dilakukan sejak lama. Sejak 2 periode pemilihan presiden sebelumnya. 2 periode itu kan tidak ada penolakan seperti sekarang dan argumentasi yang sama. Nah, kenapa sekarang baru muncul? Kenapa kemudian sekarang dipersoalkan? Itu menjadi pertanyaan baru tentunya. Tapi bahwa kenapa dia tetap dibutuhkan ambang batas sekarang yang menggunakan alat ukur lama dengan angka-angka lama karena memang dia berbarengan. Pileg dan Pilpres itu sama-sama. Soalan bagaimana pandangan kita tentang tiket, kalau di Ancu ada tiket terusan. Karena ini situasi yang memang tidak biasa. Kita kan sedang transisi ya dari proses pemilu yang Pileg dulu baru Pilpres dan sekarang bersamaan. Itu loh. Baik. Bagaimanapun juga kalau kita bicara kenapa Anda sebut tadi transisi? peraturan yang lain segala macam, itu bukan persoalan melanggar konstitusi atau tidak, Baik, tapi kita akan- lebih bagaimana mengikuti dinamika dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu dong. Sesi poinnya. kedua, you susun lagi argumennya supaya nggak kejebak. Terusannya itu biasanya dia dapat dari calo. Dan itu bahayanya, percaloan itu dilegalkan dalam politik. Jadi Kalau gini, sebentar dulu, bentar, Mbak Nana. saya terangkan dulu kekeliruan logika saudara Adian itu. Dia tadi bilang bahwa sistemnya adalah pemilihan berbarengan itu. Terus dia bilang tadi, dulu 2004, 2009, 2014 sistemnya tidak berbarengan. Lalu dia pertanyakan sendiri, mengapa yang dulu tidak digugat, sekarang digugat? Loh justru karena sistem sekarang itu berbeda. Jadi Anda bikin predikat tumpang tindih dengan subjek. You baru sebutkan Bukan dong, tadi. Yang terpilih nanti di DPR itu partai-partai baru yang belum pernah ikut. 2014, suaranya tinggi sekali tuh. Pertanyaan itu hilang. Tapi dia yang menentukan presiden. Itu kan juga sama seperti kita mau naik gunung. Terus dokter minta tolong, kasih tahu saya bahwa Anda sehat. Ujar Rocky Gerung. Dengan motif transisi. Saya bicara dengan motif konstitusionalitas. Apa yang Soal- dilanggar dari konstitusi? Apanya? Apa yang dilanggar dari konstitusi? Dilanggar karena Anda pakai teori transisi. Jadi seolah karena transisi maka pasal tentang pencalonan presiden itu boleh Anda langgar. Bukan pelanggaran Loh, terhadap barusan Anda sebut konstitusinya transisi. dong. Beda. Bahwa berikutnya nanti akan ditetapkan bersama-sama kembali ambang batas itu dari 2019 menuju 2024. Oke. Tapi sekarang transisi dari Pileg Ya, karena duluan, itu. lalu Pilpres. Baik. Tapi Jadi- itu jadi tidak gini. menjadi justifikasi Jadi, bahwa ada pelanggaran konstitusi. Oke, you di ngomong mana 2 menit. pelanggaran konstitusinya? Oke. Di mana? Saya tunjukkan pelan-pelan dan jangan bantah saya. Saya Tidak nggak bisa bantah. dong. Kita sedang Oke, berdebat baik. harus saling berbantah. Oke, saya debat Anda sekarang ya. Baik, kita dengarkan. Dalil Anda tadi, Anda sebutkan demi pertimbangan transisi, konstitusi boleh diakali. Siapa Itu bilang pelanggaran begitu? logika Anda dan itu sekaligus menghina konstitusi. Bung salah tafsir terhadap kalimat saya. Anda salah saya tidak mengucapkan mengatakan kalimat seperti itu. Saya mengatakan bahwa kenapa berbeda dulu dengan sekarang. Ini karena enggak. sekarang sedang Anda masuk bilang masa tadi transisi. nanti setelah transisi selesai kita atur ulang. Jadi demi alasan situasional Anda mempermainkan konstitusi itu. Tidak seperti itu. Tapi Anda nggak kemudian paham prinsip kalkulasi konstitusi. berikutnya akan ditentukan bersama-sama pasca 2019. Ya justru itu demi Baik, alasan kenapa? apa? Kok transisi? Loh, bagaimanapun Tuh, alasannya juga transisi atau bukan? begini, yang diperdebatkan kan parlemen threshold-nya. Iya. Bukan prosesnya Pileg dulu Pilpres. Bukan parlemen threshold. Kalau Ini, presiden threshold, salah. yang di Kalau presidential threshold. itu yang digugat presiden threshold, Iya. dulu juga sudah ada presiden threshold. Iya. Terus? Dulu juga sudah ada presiden threshold. Oke. Itu pertama. Nah, terus Lalu? kedua, tiket terusan itu bukan kerjaan calo karena dijual resmi di Ancol. Itu yang kedua. Oke. Nah, artinya Iya. saya khawatir begini ya. Paham tentang arti kebebasan. Justru kalau dipasang 20% itu menghambat kebebasan. Jadi jangan karena alasan teknis lalu yang fundamental itu diabaikan. Itu poin saya. Bagaimana Bang Adian? Anda melanggar yang fundamental justru? Yang fundamental apa?
Kita kan sedang berbicara, pertama jangan lompat dulu. Tentang ambang batas presiden itu bukan 51%, itu persoalan keterpilihan. Ambang batasnya 20 dan 25%. Itu dibuka dua ruang kemungkinan. Mau pakai yang angka 20 atau mau pakai yang angka 25%. Komposisi kursi atau komposisi suara. Artinya ruang kebebasan itu sudah dibuka oleh negara. Ruang kebebasan itu sudah ada dalam undang-undang itu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.